Halo sahabat media Indonesia, ketemu lagi di Mikom Update. Hari ini hari yang sangat spesial. Kenapa begitu? Karena nanti sore itu pengambilan nomor urut. Nomor urut pasangan Capres Cawapres 2024. Tapi sebelum ke situ kita obrolin dulu soal ketum PDI Perjuangan, Ibu Megawati. Ada berita terbaru apa? Ada yang merasa dicurangin. Oke. Ibu Mega merasa dicurangi. Betul. Sama atau oleh? Ini nggak diungkap secara eksplisit ya. Jadi dia cuma merasa kalau ada pihak-pihak tertentu yang mulai melakukan kecurangan menjelang pemilu 2024. Oke. Dia bilangnya dibacain ininya ya, Ya. pidatonya ya. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Akan terjadi lagi. Berarti sudah pernah terjadi. Berarti sudah pernah terjadi di pemilu sebelumnya. Nah, kalau kita tarik ke 2019 kan kontestannya cuma dua ya, Prabowo dan Jokowi. Dan di mana dua sosok ini sekarang ada di kubu yang sama. Nah, berseberangan dengan Megawati. Setidaknya begitu, walaupun Presiden Jokowi mengaku netral, tapi kan kita tahu anaknya Gibran ada di cawapresnya Prabowo. Kalau presiden netral, kalau Ya, Jokowinya sebagai itu. bapak. Nah, sama seperti kemarin, emang dia bisa memisahkan diri antara setengah jam jadi bapak, setengah jam jadi presiden, setengah jam jadi bapak, setengah jam jadi presiden. itulah. Keren banget aktor ini. Ya, pada intinya klannya Jokowi ini udah ketahuan nih ada di mana ya. Oke. Itulah. Jadi Megawati PDIP ini merasa udah mulai ada hilal kecurangan yang bakal terjadi itu. Walaupun nggak dijelasin siapanya, oleh siapanya, kata orang PDI nggak penting siapanya, tapi ini udah mencederai demokrasi. Ya, perhatian kita ke demokrasi dan konstitusi. Sebelumnya Ketum Nasdem juga demikian. Dia bilang bahwa mengungkap alasan mengapa dia tidak mendukung putranya maju di Pilpres 2024 karena dia ingin membiarkan putranya untuk berkembang. Oke. Jatuh bangun ya, menjadi manusia yang lebih dewasa. Jadi bukan dikarbit, ya gitu lah. Ya. Gampangnya ngomong bukan karbitan. Kita punya pemimpin karbitan, ya kan keren. Jadi nggak mendompleng nama besar gitu ya. Ya, Istilahnya gitu nggak? ya bisa jadi sih. Tapi yang jelas bangsa ini kan bangsa besar. Terus kita dipimpin oleh yang karbitan ya. Saya mending milih yang terpercaya. Yang udah betul-betul berpengalaman menjalani proses. Iya, bertahun-tahun gitu ya. itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah mereka yang tidak punya permasalahan dengan etik. Oke. Kan berarti ini nggak beretika nih yang kemarin tiba-tiba. Itu personal. Nanti pemilih bebas lah, mau memilih siapapun personal. Bebas untuk memilih. Cuma setidaknya ketika masalah etik ini masalah yang gampang-gampang susah. Gampang susah karena ukurannya itu tadi ukuran yang sangat apa ya? Setiap orang punya standar masing-masing, itu bisa dikatakan sebagai subjektivitas atau nanti bisa dikatakan ada nggak sih norma gitu ya, norma yang bisa mengatur itu semuanya. Tapi yang jelas ketika konstitusi diacak-acak gitu kan, itu kan udah nggak benar lagi. Apa yang bisa kita harapkan dari proses yang seperti itu, hasilnya seperti apa kan? Sedemikian rupa kata pepatah, bukan kata pepatah ya, tapi kata bijak ada yang bilang bahwa proses tidak Mengkhianati hasil atau hasil tidak mengkhianati proses. Yang benar yang mana? Kayaknya yang terakhir deh ya, yang hasil tidak mengkhianati proses gitu ya, hasil tidak mengkhianati proses atau proses tidak mengkhianati hasil. Yang pertama berarti iya. Jadi yang jelas kalau prosesnya bagus, hasilnya juga baik. Tapi bagaimana kita bisa mengharapkan hasil yang baik dari proses yang melanggar etik? Ya secara formal tidak masalah. Putusan MK itu final and binding. Ya. Tapi MK memutuskan kalau
Tapi oke lah ya, kok jadi curhat sih ya? Ya. Curhat itu semacam curhat dari Warga negara. dari warga negara Ya. gitu loh. Jadi dari warga negara. Curhat dari warga negara yang prihatin gitu. Dengan kondisi demokrasi kita sekarang. Iya, kalau bisa didoain gitu. Kalau bisa bergerak. Walaupun ya kalau presiden bilang kan semua balik ke rakyat karena rakyat yang memilih. Saya setuju itu. Tapi saya teringat dengan penjelasan seorang pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada. Kita biasanya manggilnya itu Mas Nyarwi, ya, Mas Nyarwi Ahmad. Beliau bilang seperti ini, demokrasi kita itu semacam disederhanakan hanya sebagai demokrasi elektoral. Setelah nyoblos secara milih selesai. Gitu. Jadi yang digarisbawahi pas elektoralnya. Elektoral saja gitu kan. Nah terus proses sebelumnya dan sesudahnya itu bagaimana? Kan itu juga pertanyaan. Sebelumnya misal proses kandidasinya seperti apa? Gitu kan. Pengkaderan dari partai politiknya seperti apa? Lah apa gunanya partai politik kalau dia tidak bisa mencetak pemimpin? Kader-kader pemimpin masa depan yang Ya apa gunanya kan gitu, iya. Jadi salah satu fungsi partai politik kan itu. Nah setelah pencoblosan itu kan rakyat ditinggal lagi. Gitu. Maka dari itu Mas Nyarwi bilang ada semacam yang bisa kita pergunakan ya, tapi di Indonesia memang belum dipakai gitu. Seperti referendum antisi. referendum untuk apa itu? Itu kan mengajak rakyat untuk menentukan kebijakan. Tanya rakyat dah gampangnya ngomong gitu. Tanya rakyat. Gitu. Rakyat ini mau kemana? Misal mau bangun IKN, rakyat diajak ngomong enggak? Itu masalah gede Pak. IKN. Rakyat tidak diajak ngomong enggak? Kan enggak ada. Ya. Demokrasi pasca elektoralnya kita ya. Jadi setelah Itu kata Masnya. pemilihan selesai ya suka-suka mereka mau gimana Iya lah itu kan jadi ribet lagi di kitanya kan. Rakyat kecil ini loh yang kayak saya. Kamu lebih kecil. ya. Oke. Ya, saya lebih gede dikit. Lebih tua dikit. Oke. Nggak apa-apa lah tua. Yang penting nggak dikarbit. Oh, Ya wes sudah.